beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Mesin sudah tiba kembali di desa Pasuruhan Satu. Ia heran ketika melangkah menuju pondok. Dia melihat pintu serambi masih terbuka dan tabib Wong terbaring di atas balai ditunggui Ratanja. Ratanja? Apa yang terjadi, Ratanja? Ratanja? Ada apa dengan Bapak Wong? Pasuruhan Satu. Dia terkejut melihat tabib Wong terbaring diam ditunggui Ratanja. Bocah itu menangis terseduh-seduh sambil menunjuk-nunjuk ke arah tabib Wong. Sepertinya dia baru saja melihat peristiwa yang menggoncangkan jiwanya. Ratanja, ada apa, Ratanja? Bapak Wong. Bapak Wong. Ada apa dengan Bapak Wong? Apa yang telah terjadi? Orang-orang itu menganiaya Bapak Wong. Mereka mengeroyok Bapak Wong. Mereka semua orang jahat, Kakak Mesin. Mereka kejam dan jahat. Nampaknya Bapak Wong terluka parah. Ayo, Ratanja, bantulah aku. Kita angkat Bapak Wong ke dalam. Siapa yang melakukan ini, Ratanja? Apa kau melihat peristiwanya? Saya melihat dari balik pintu, Kakak Mesin. Semula saya mendengar mereka bertengkar. Mereka memaki-maki Bapak Wong. Mereka mengancam Bapak Wong.
Bapak Ung tidak boleh menjadi tabib. Lalu Bapak Ung tidak mau. Mereka marah-marah. Mereka turun dari kuda dan mengeroyok Bapak Ung. Kau tahu siapa mereka, Ratanja? Mereka dukun-dukun dari desa Pongging, Kakak Mesin. Saya tidak tahu nama mereka. Tapi, kalau tidak salah dengar, pimpinan mereka bernama Rakyat Pamintian. Sudahlah, lebih baik kita rawat Bapak Wong. Biarkan saja mereka itu. Orang-orang jahat akan memperoleh ganjarannya sendiri. Tapi Kakak Mesin, mengapa Bapak Wong diam saja? Apakah dia luka parah? Coba Ratanja, tolong bantu aku melepaskan pakaiannya. Aku akan memeriksanya lebih teliti. Bawa kemari lampu itu. Ratanja membantu Mesin melepaskan baju yang dikenakan Tabib Wong. Setelah itu dia memungut lampu yang menempel pada dinding ruangan. Lalu dibawanya mendekati tubuh Bapak Wong. Mesin terkejut. Dia melihat sebuah luka kecil yang membiru di bagian pinggang. Oh, celaka Ratanja. Bapak Wong terkena racun. Apa Kakak Mesin? Bapak Wong terkena racun. Lihatlah luka kecil ini. Jelas luka ini akibat irisan senjata tajam yang mengandung racun. Apakah racun itu berbahaya? Semua jenis racun berbahaya, Ratanja. Kalau tidak segera ditangani, dia bisa mematikan. Cepat, Ratanja. Kau mundur dulu. Duduklah agak menjauh. Aku akan berusaha mencegah agar racun itu tidak menjalar terlalu cepat. Mesin duduk bersila. Matanya terpejam. Tak lama kemudian bibirnya gemetar dan wajahnya menjadi tegang. Dia lalu bangkit dan kedua belah tangannya mulai mengurut, memijit dan menetak anggota tubuh Tabib Wong. Sementara Ratanja hanya melihat dari tempat duduknya. Mencegah agar racun itu tidak menjalar terlalu cepat. Sebab kalau racun itu berhasil mencapai katup jantung, jiwa Bapak Wong tidak akan bisa kita selamatkan lagi. Apakah Bapak Wong akan mati, Kakak Mesin? Entahlah, Ratanja. Kita hanya bisa berusaha agar Bapak Wong selamat. Mengapa Bapak Wong masih belum sadar juga? Sampai kapan Bapak Wong akan pingsan begini? Apakah tidak ada ramuan daun-daunan penawar racun, Kakak Mesin? Sayang sekali, aku belum banyak mempelajari soal penangkal racun. Aku tidak tahu jenis racun yang sekarang bersarang di tubuh Bapak Wong. Tapi kukira jenisnya cukup berbahaya. Lalu bagaimana, Kakak Mesin? Lalu bagaimana? Ayo, Kakak Mesin, lakukanlah sesuatu untuk menolong Bapak Wong. Kasihan Bapak Wong. Tenanglah, Ratanja. Jangan membuatku semakin gugup. Kita tunggu saja sampai besok. Malam itu Mesin sama sekali tidak tidur. Dia menunggu Bapak Wong yang terbaring di atas balai bambu. Sementara Ratanja terkantuk-kantuk di bawahnya. Mesin merasa iba melihat bocah itu. Akhirnya fajar pagi datang. Matahari merekah dan langit menjadi semakin terang. Burung-burung keluar dari sarangnya. Mereka terbang bebas di udara untuk menunaikan tugas hidupnya masing-masing. Ratanja. Kasihan anak ini. Rupanya dia masih mengantuk. Bangun, Ratanja. Bangunlah. Hari sudah terang. Kakak Mesin, bagaimana dengan Bapak Wong? Apakah Bapak Wong sudah sadar? Belum, Ratanja. Dia masih belum sadar juga. Lalu bagaimana? Kita harus mencari obat penawar racun. Biarlah, aku yang akan mencarinya. Aku akan ke desa Pongging sekarang juga. Aku akan menemui pimpinan para dukun itu. Jangan, Kakak Mesin. Untuk apa kau menemuinya? Dia pasti mempunyai obat penawar racun. Tapi mana mungkin dia memberikannya? Dia boleh tidak memberikannya, Ratanja.
Tapi aku harus mendapatkannya. Dengar, Ratanja. Selama aku pergi, kau jangan kemana-mana. Kau tetap tunggu di sini. Jangan tinggalkan Bapak Wong. Kalau nanti Bapak Wong merintih kesakitan, kau pijit betisnya. Ini, sebelah sini. Betis kiri kanan. Pijit terus dan urut ke bawah. Setelah itu, kau urut bagian tulang rusuknya. Ini, sebelah sini. Aku pergi dulu, Ratanja. Jangan lama-lama perginya, Kakak Mesin. Aku akan segera kembali setelah mendapatkan obat penawar racun. Ini menemui guru. Siapa orang itu? Mau apa dia datang kemari? Katakan, aku sedang istirahat. Tapi guru, tamu kita ini tamu istimewa. Dialah wanita yang pernah saya ceritakan pada guru Rakeh. Dia putri angkatan Wong. Dengan siapa dia datang kemari? Sendirian, guru. Sendirian? Berani sekali perempuan itu. Aku senang. Aku senang seorang perempuan pemberani. Suruh dia masuk. Ya. Cepat, Tunggalang. Ya, bawa dia masuk. Jadi, kau yang bernama Mesin? Iya. Dan apakah Tuan yang bernama Rakeh Pamintihan? Oh ya, akulah Rakeh Pamintihan. Akulah pimpinan dukun di seluruh desa Pungli. Namaku terkenal sampai ke desa-desa yang jauh. Bahkan sampai ke perbatasan Majapahit. Kalau aku mau, aku bisa menjadi dukun pribadi seorang bangsawan Majapahit. Tapi, aku lebih senang menjadi dukun bebas seperti ini. Ya, apalagi yang kubutuhkan. Aku sudah cukup kaya, sawahku luas, ternakku banyak, harta bendaku, emas berlian, emas picis Rojobrono, lumayan jumlahnya. Kalau begitu, Tuan Rakeh sudah tidak kekurangan apa-apa. Ya, benar. Itu benar sekali. Tapi begitu melihat Nona Mesin, saya kok menjadi kurang lagi. Ya, memang benar apa yang dikatakan Tunggalang, anak buahku itu. Putri angkat Tabib Wong ini, waduh, memang cantik jelita. Maaf Tuan Rakeh, saya datang kemari untuk suatu urusan penting dan bukan untuk mendengar puji-pujian seperti itu. Sabar Nona Mesin. Marilah kita bicara secara terbuka antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Saya ingin menawarkan sesuatu pada Nona Mesin. Tapi kalau Nona setuju, kalau Nona tidak setuju ya harus setuju. Begini Nona, sekalipun usia saya ini sudah agak lanjut ya, tapi saya ini masih cukup sehat sebagai laki-laki. Istri saya ada 2. Kalau Nona bersedia menjadi istri saya yang ketiga, waduh, Nona akan hidup senang. Nona akan saya beri hadiah sebuah rumah yang mewah. Dan karena Nona paling muda, maka Nona akan saya manjakan. Tuan Rakeh,
Kata-kata Tuan sungguh tidak senonoh. Saya datang kemari bukan untuk mencari suami. Oh, apakah Nona datang kemari untuk membalas dendam? Tidak. Saya tidak menyukai balas dendam. Ya. Tapi Wong itu bodoh sekali. Saya sudah memberi peringatan keras melalui anak buah saya. Tapi dia nekat. Dia tetap ingin menjadi tabib. Nah, sekarang dia harus mempertanggungjawabkan sikapnya itu. Saya tidak pernah tanggung-tanggung. Siapapun juga yang bermaksud meruntuhkan nama baik Rakeh Pamintihan, dia harus disikat habis. Tuan Rakeh, sekarang ini bapak angkat saya terbaring dalam keadaan tidak berdaya. Ketika saya tinggalkan tadi, dia masih belum sadarkan diri. Dia terluka akibat goresan senjata tajam yang mengandung racun. Ya, memang saya yang melukainya. Saya sebel melihat orang itu. Tua bangka tapi sok jago. Baru dia kenal siapa Rakeh Pamintihan ini. Kalau Tuan yang melukainya, pastilah Tuan menyimpan obat penawarnya. Saya datang kemari untuk meminjam obat penawar itu. Saya tidak sampai hati melihat keadaan Bapak Wong. Apa? Obat penawar. Itu soal yang paling mudah. Tentu saja saya menyimpan obat penawar itu. Kalau Tuan Rakeh sedikit saja mempunyai rasa kemanusiaan, tentulah Tuan Rakeh bersedia meminjamkan obat penawar itu. Oh, saya ini juga manusia biasa. Manusia. Saya juga punya rasa peri kemanusiaan. Saya akan segera memberikan obat penawar ini kepada Nona. Tapi bagaimana dengan tawaran saya tadi? Tuan Rakeh terlalu kejam. Loh, saya ini sangat mengagumi kecantikanmu, Nona Mesin. Bukannya saya ini kejam. Saya tahu Tuan bermaksud memojokkan saya. Loh, Nona bebas memilih kok. Menolak keinginan saya atau nyawa tabib Wong melayang. Mana yang harus aku pilih? Laki-laki ini kelihatannya tidak main-main. Dan aku tahu dia mempunyai watak yang sangat kejam. Dia sudah terbiasa membalas kelemahan orang. Sang Hyang Widi, berikanlah petunjukmu. Mana yang harus aku pilih? Tidak, aku harus menyelamatkan Bapak Wong. Aku berhutang budi pada beliau. Kalau tidak ada beliau, apalah artinya hidupku ini? Sesaat lamanya Mesin merenungkan antara dua pilihan. Sesaat lamanya hatinya terombang-ambing dalam lautan kebimbangan. Tapi akhirnya dia harus memutuskan. Dan dia telah mengambil keputusan itu. Dia nekat mengorbankan dirinya untuk keselamatan tabib Wong, gurunya, dan sekaligus orang tua angkat yang sangat dicintainya. Dia tak ingin kehilangan tabib Wong. Kerongkongan saya sampai kering menunggu jawabanmu. Bagaimana, Nona? Baiklah, saya menyerah. Karena keadaan saya terjepit, saya menyerah kalah. Jadi, Nona bersedia melayani saya? Terserah. Tuan boleh melakukan apa saja terhadap diri saya ini. Tapi sebelumnya, serahkan dulu obat penawar itu. Saya ini bukan orang bodoh, Nona. Nona tidak bisa meliciki saya. Malam ini Nona tidur di rumah saya, dan besok pagi Nona boleh pulang membawa obat penawar racun. Baiklah, saya
percaya Tuan Rakeh tidak akan menipu saya. Sekarang marilah ikut saya. Nona pasti akan heran melihat ruangan tidur saya. Hati Meisin serasa hancur berkeping-keping. Dia hampir tidak percaya pada apa yang sedang dialaminya. Benarkah dia akan menjadi mangsa laki-laki brutal, dukun cabul seperti Rakeh Pamintihan? Tapi Meisin tidak bisa berbuat apa-apa. Pikirannya sangat tercekam melihat bahaya maut mengancam Tabib Wong. Karena itu dia menurut saja ketika Rakeh Pamintihan membawanya ke ruangan tidurnya. Rakeh Pamintihan segera melepaskan bajunya dan melemparkannya ke sudut ruangan. Sementara Meisin duduk pasrah di tepi pembaringan. Yang lindungilah hamba-Mu ini. Jauhkanlah diriku dari segala malapetaka hasil perbuatan setan yang jahat. Lihatlah Nona Meisin. Tubuh saya banyak bekas-bekas luka. Waktu saya masih muda dulu, saya adalah pendekar. Saya seringkali terlibat perkelahian. Nona Meisin, apakah Nona jijik melihat tubuh saya ini? Ha? Bekas-bekas luka ini justru merupakan ciri-ciri kejantanan seorang laki-laki. Nona tidak percaya? Ha? Nanti Nona akan membuktikannya. Nona tidak usah takut. Mungkin ini adalah merupakan pengalaman buruk. Tapi mudah-mudahan selanjutnya menjadi pengalaman-pengalaman paling manis bagi Nona Meisin. Meisin sudah benar-benar pasrah. Tapi mendadak dia merasa tengkuknya menjadi tebal dan dingin. Kemudian dia merasa ada kekuatan yang mengangkatnya berdiri. Sementara itu Rakeh Pamintihan menyeringai penuh kemenangan. Perlahan-lahan laki-laki itu mendekati Meisin dengan pandangan mata penuh nafsu yang berkobar-kobar. Meisin tetap berdiri tegak di tepi pembaringan, sedangkan matanya terus mengawasi apa yang akan dilakukan Rakeh Pamintihan. Tiba-tiba Rakeh Pamintihan tersentak. Tubuh laki-laki itu gemetar seperti orang kedinginan. Selanjutnya kakinya tertekuk. Kemudian Rakeh Pamintihan jatuh berlutut. Meisin sendiri heran melihat apa yang dialami Rakeh Pamintihan. Apa yang Nona lakukan terhadap diri saya? Kaki saya menjadi lemas. Kaki saya menjadi lumpuh begini. Nona telah mempermainkan saya. Nona telah mengingkari janji. Nona telah meliciki saya. Kaki saya seperti tidak ada tulang-tulangnya. Kaki saya seperti penuh kemenangan. Dia tahu apa yang sedang dialami Rakeh Pamintihan. Pastilah hal itu karena pengaruh ilmu kabegjan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.